Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zabrina Pramda Santosa dengan R32 dari kelompok magang E. Di sini saya akan membuat video mengenai penanganan dari pasien kejang dan juga airway obstruction. Tapi sebelum ke penanganannya, kejang merupakan kondisi aktivitas elektrik yang tidak terkontrol pada otak. Tanda serta gejala pada penderita kejang adalah yang pertama, kesadaran hilang secara mendadak, kekakuan tubuh, wajah tegang, pandangannya kosong, tidak dapat mengontrol miksi maupun defekasi. Dan ciri kejang pada bayi dan anak itu biasanya mulutnya mencucu, terjadi kedutan pada mata, dan gerakan terkejut-kejut. Yang selanjutnya adalah airway obstruction, merupakan obstruksi pada jalan nafas karena suatu penyakit yang mendasari benda asing maupun bagian dari tubuh penderita seperti tertelannya gigi yang lepas. Tanda obstruksi itu ada dua. Yang pertama, obstruksi total, batuk, menangis tanpa bersuara, tidak bisa berbicara, dan sianosis. Kemudian selanjutnya adalah obstruksi jalan nafas parsial, di mana hal ini tuh pasien masih bisa berbicara walaupun terengah-engah saat suaranya serak, dan juga dapat bernafas walaupun ada bunyinya. Jadi untuk penanganan pada pasien kejang-kejang adalah yang pertama ada DRSHPC. Yang pertama adalah D, yaitu danger, yaitu kita memastikan untuk tempat sekitar ini aman, yaitu dengan menghindarkan benda-benda yang sekiranya itu bisa melukai pasien. Kemudian adalah respon, yaitu kita bisa melihat dari look, listen, and feel dari nafas pasien. Kita bisa lihat apakah ada sumbatan dari jalur nafas atau tidak. Kita bisa gunakan look, listen, and feel. Kita lihat dari pengembangan dada pasien, kemudian merasakan dan mendengarkan dari nafas pasien. Kemudian jangan lupa memberikan bantalan pada kepala pasien untuk menjaga kepala pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah melonggarkan pakaian dari pasien. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan diazepam rektal. Kalau misal berat badannya itu lebih dari 12 kg, kita pakai yang 10 mg dosisnya. Apabila pasien muntah, itu kita bisa berikan pasien penanganan, yaitu miringkan pasien agar air liur atau muntahnya itu bisa keluar. Nah, setelah itu apabila pasien itu demam tinggi, kita bisa kompres menggunakan air hangat. Nah, jadi setelah pasien mulai tenang, maka kita bisa melakukan recovery position. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan dan perlu kita perhatikan ketika penanganan pasien atau korban dari kejang. Jadi pasien kejang ini yang tidak boleh dilakukan, yang pertama adalah jangan menyiram maupun menampar pasien atau korban. Selanjutnya adalah jangan memasukkan apapun dari mulut korban maupun pasien. Jadi ada beberapa sebab di mana kita harus merujuk maupun segera menghubungi dari fasilitas kesehatan terdekat. Yang pertama adalah ibu hamil atau orang-orang dengan riwayat penyakit tertentu. Yang selanjutnya adalah tidak ada kesadaran di antara kejang berulang. Yang ketiga adalah kejang lebih dari 5 menit. Airway obstruction bisa menggunakan penanganan chest thrust maupun abdominal thrust dengan satu tangan dikepalkan kemudian dihentakkan antara pusar dan ulu hati. Untuk penanganan yang lain bisa digunakan back blow maupun back slapping pada bayi, anak-anak maupun dewasa dengan menggunakan tumit tangan maupun genggaman tangan yang dipukulkan mengarah ke kranial anterior.